Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu ini apa, kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena apa, ya, keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelumnya mungkin yang mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Balasan Ganjar kalau Gibran bilang urusan SMK ranahnya gubernur. Dilansir dari Detik News Jakarta, jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal memimpin kota Solo dan memberanikan diri bertindak. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan mantan gubernur Jawa Tengah itu Jateng membalas pernyataan Gibran tersebut. Hal ini berawal saat salah seorang santriwati bertanya ke Gibran terkait cara pemerintah agar santri tak kalah saing dengan siswa di sekolah umum lantaran keterbatasan teknologi dan informasi. Acara tersebut hanya bertajuk Gibran Mendengar. Santri bicara di Pondok Pesantren Ponpes Adi Sidikiyah 2 Tangerang, Banten, Senin 4 Desember. Istilah demokrasi itu memimpin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita kan sebagai santri, kita kan kekurangan. Maksudnya terbatas dengan teknologi dan informasi. Terus itu bagaimana caranya pemerintahan menangani agar santri-santri itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain mengenai informasi dan teknologi tersebut? Tanya salah seorang santriwati itu. Misal kalau di sini kita terbatas akan internet dan main komputer dan segala macam, jadi otomatis kan nanti kalau kita udah lulus dari pesantren, kita akan kalah dengan yang lain. Maksudnya mungkin dari segi teknologi. Itu bagaimana pemerintahan cara pemerintah menanggulangi. Kan pemerintah itu untuk rakyat, jadi ada hak kami buat meminta jawaban dari pemerintah, ibunya kembali. Gibran mengatakan pertanyaan itu sering dilontarkan oleh siswa-siswi SMK. Gibran lalu bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal pemimpinan di Solo. Pertanyaannya hampir-hampir mirip sih sebenarnya. Ini juga jenis-jenis pertanyaannya juga sering ditanyakan teman-teman yang ada di SMK ya. Tadi saya bilang masalah mismatch antara sekolah dan dunia industri. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya, kata Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan urusan SMK sebenarnya merupakan ranah gubernur bukan wali kota. Namun dia mengaku memberanikan diri. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinarmas, ujarnya kembali. Gibran mengatakan kondisi SMK yang ditinjaunya saat itu kurang baik. Dia mengatakan komputer di SMK itu juga masih dari zaman dulu atau jadul. Itu mereka atau konsoriumnya kami bentuk untuk mengawal SMK negeri yang sebelumnya. Mohon maaf, komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semuanya, jadi apa yang dipakai di pabrik, apa yang dipakai di industri, itu sama dengan apa yang ada di sekolahnya, ujarnya kembali. Tak hanya itu saja, Gibran ingin pelajaran di sekolah terpakai di dunia kerja. Gibran ingin kurikulum di sekolah dan perilaku industri dan dapat saling bekerja sama. Jadi kita ingin apa yang dipelajari di sekolah, itu nanti terpakai di dunia kerja. Yang kamu maksud itu kan? Jadi kita pingin yang namanya kurikulum itu kerjasama dengan pelaku industri. Kalian mengerti kebutuhan industri, pelaku industri itu sendiri, ujarnya kembali. Gibran berharap keterbukaan antar pelaku industri dan sekolah dapat terbentuk. Menurutnya hal itu dilakukan untuk menyiapkan para siswa di dunia kerjanya. Jadi kita ingin ada keterbukaan antara sekolah dengan dunia industri. Jadi anak-anak apa yang dipelajari sehari-hari di sekolah itu benar-benar bisa terpakai di dunia kerja. Entah itu komputer, mesin CNC. Kemarin kami banyak yang kami perbarui, gurunya juga kami upgrade. Jadi benar-benar ketika sudah lulus itu tidak perlu lagi itu kursus-kursus lagi atau pelatihan tambahnya, tapi benar-benar ready siap untuk kerja ditempatkan di dunia-dunia usaha lainnya.